Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak pantas lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung yang sedang berada di ladang, ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anaknya itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia."
Kata bapanya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, mungkin dalam hidup kita pernah mengungkapkan kata-kata ini, "Kesabaranku ada batasnya." Dalam mengatakan itu mungkin sambil melempar piring, sambil buka mobil lalu ngegas, sambil buka dompet tidak ada isinya, pokoknya bilang kesabaranku ada batasnya, dengan muka marah dan penuh amarah. Peristiwa apa yang membuat Bapak Ibu berkata begitu? Ungkapan kemarahan, kekecewaan yang memutuskan seseorang untuk tidak berbuat baik, untuk tidak memaafkan. Untuk apa berbuat baik atau memaafkan lagi? Ternyata yang diharapkan berubah pun tidak ada perbaikan, malah tambah parah. Kisah orang tua mengusir anaknya itu terjadi pada zaman ini. Pertengkaran keluarga itu juga terjadi di zaman ini. Kisah saudara tua yang dengki akan kemujuran adiknya bukan hal baru dalam kitab suci. Ada kisah Kain dan Abel, kisah Esau anak sulung Israel dan Yakub adiknya. Ada kisah Yusuf dan saudara-saudara tuanya. Pengajaran Yesus hari ini, kisah si anak bungsu yang meminta harta warisan sebelum ayahnya mati, adalah durhaka, karena dengan meminta harta warisan berarti mendoakan ayahnya, bapaknya cepat mati. Pada akhirnya ia menderita karena tidak menaruh hormat kepada bapaknya, lalu berfoya-foya di luar negeri. Mereka si bungsu mengalami penderitaan. Tetapi yang membuat si bungsu menderita sebenarnya bukan hanya karena sikap foya-foya, melainkan juga akibat keadaan yang tidak terkendali, yaitu bencana kelaparan di negeri itu. Ayat 14. Si sulung tipe anak yang baik, pekerja keras, setia tinggal di rumah. Si sulung adalah anggapan bahwa orang yang pekerja keras tentu mendapat pahala. Si sulung berpikir dalam untung dan rugi. Ia mengeluh bahwa tak pernah mendapat kesempatan bersenang-senang walaupun bertahun-tahun melayani, dan tak pernah melanggar perintah. Ayat 29. Ketika si bungsu yang kembali dipestakan dan diberi sepatu, cincin, dan jubah kebesaran, atas dasar apa?
peristiwa itu dibuat. Kan si bungsu pemboros tak bertanggung jawab, bejat akhlaknya, mestinya ia dikenai hukuman. Perumpamaan ini mengusik batin orang yang berpikir dalam perspektif teologi, hukuman, dan pahala. Kisah anak sulung ini sebenarnya bukan untuk menunjukkan betapa sempitnya pandangan hidupnya. Maka kita tak perlu menuduh-nuduh diri kita atau orang lain. Gambaran tentang kelakuan si sulung pun sebenarnya mau menonjolkan perhatian sang bapa. Mengenal tokoh ini membuat orang bisa makin memikirkan kebesaran bapa. Riwayat anak bungsu dan anak sulung menggambarkan kebesaran bapa, kebesaran Allah sendiri. Ia mencintai si bungsu yang pendosa dan mengasihi si sulung yang kaku hatinya. Bapa bukannya duduk mengadili atau menghukum keduanya. Bapa tergopoh-gopoh mendatangi si bungsu yang remuk hatinya. Bapa tak tahan mendengar anaknya yang menuturkan penyesalannya. Ketika si bungsu marah, melihat bapa memperlakukan si bungsu yang pendosa, bapa tidak mencela. Malah sang bapa berusaha menjelaskan kepada si sulung, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Dapat kembali yang hilang artinya berkumpul utuh. Kita ingat sabda Tuhan dalam perumpamaan ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.